Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita ketemu lagi dalam Devotion from Nation. Thanks God, saya mendapatkan kesempatan untuk bisa sharing pagi hari ini. Sebelum saya sharing, saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, Bapak, kami bersyukur. Terima kasih untuk hari yang baru, pagi yang indah yang Kau anugerahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan sudah memelihara, sudah merawat kehidupan kami dengan sangat baik sampai saat ini. Oh Lord God, thank you for your mercy, favor, and grace in our life. Biarlah pagi hari ini kami boleh sama-sama belajar melalui sharing pagi hari ini. Biarlah itu boleh menjadi berkat dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Thank you Lord, in Jesus name we pray, amen. Judul sharing saya pagi hari ini adalah Who You Are. Siapa sebenarnya Anda? Ya, kita sama-sama tahu banyak yang terjadi belakangan ini. Pandemi, krisis ekonomi, sakit penyakit, kesakitan, kesulitan yang membuat kita lupa siapa sebenarnya diri kita. Kita menjadi terjatuh, kita terseret begitu jauh oleh dunia ini. Tapi pagi ini saya mengajak Bapak Ibu, kita sama-sama teguhkan kembali siapa sih sebenarnya diri kita ini. Who you are, siapa sebenarnya Anda, siapa sebenarnya kita. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Garis bawahi kata-kata firman Allah, baiklah kita ini Allah, kita Allah Tritunggal, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Yang pertama, kita adalah gambaran Allah. Tuhan menciptakan kita serupa segambar dengan Dia, dengan Allah. Kita adalah gambaran Allah. Terus, apalagi siapa sih kita ini? 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Yang kedua, kita adalah baitnya Tuhan. Tuhan sendiri, roh Allah, Tuhan diam di dalam kita. Kita adalah gambarannya Allah, dan Tuhan tinggal di dalam kita. Maka dari itu pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu, mari kita bercermin dengan firman Allah. Insafi bahwa siapa sih Tuhan kita itu, dan bagaimana Tuhan katakan tentang kita, tentang dirimu. Bercerminlah melalui firman Allah dan lihatlah seperti apa engkau di dalamnya. Yes, kita tidak bisa mengatur situasi yang menimpa kita. Kita tidak bisa mengatur bagaimana orang memperlakukan kita. Kita tidak bisa mengatur kesulitan-kesulitan yang menimpa kita. Tetapi kita bisa memilih bagaimana kita meresponsnya, dan sebagai siapa kita merespon hal-hal tersebut. Siapa kita tidak ditentukan bagaimana kondisi yang kita alami. Enakkah? Sedang susahkah? Siapa kita tidak ditentukan bagaimana orang lain memperlakukan kita. Baikkah? Jahatkah? Tetapi siapa kita ditentukan oleh apa kata Tuhan tentang kita, dan bagaimana Tuhan menilai dirimu. Oke? Jadi jika kita adalah gambaran Allah, back kepada firman tadi, jadi jika kita adalah gambarannya Allah, jika Tuhan tinggal di dalam kita, Tuhan yang adalah baik, maka kita pun juga adalah orang yang baik. Tidak peduli ada 1000 orang yang jahat terhadap kita, tidak peduli kita diperlakukan tidak adil, tidak peduli betapa menderitanya kita disakiti oleh orang lain. Bahkan jika tidak ada satu orang pun yang baik terhadap dirimu,
Jika engkau tahu Tuhan tinggal di dalam kita adalah baik, maka kita juga akan menjadi orang yang baik. As simple as that. Jika engkau tahu Tuhan yang tinggal di dalam kita itu the greatest God, maka tidak ada satu kesulitan, tidak ada satu masalah pun yang akan menghancurkan kita, yang bisa mengubah kita menjadi loser. No, we are not a loser. Amin. Stop. Jangan membalas yang jahat dengan berlaku kejam, dengan dalih, dengan alasan mau menegakkan keadilan. No, ingat, engkau adalah gambaran Allah. Allah adalah kasih. Stop kompromi, stop berkompromi tentang terhadap kecurangan, melakukan banyak hal-hal yang tidak jujur, mungkin dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, dalam hidupmu sehari-hari, dengan dalih terpaksa karena kesulitan keuangan, terpaksa karena pandemi, terpaksa karena dunia lagi seperti ini, lagi sulit, terpaksa untuk menyambung hidup. No, jangan. Ingat, roh Allah Tuhan tinggal di dalam dirimu. Allah tidak pernah berlaku curang dan kompromi terhadap nilai-nilai kecurangan. Pandemi, kesulitan, krisis ekonomi, sakit penyakit, penganiayaan, jangan menjadikan kita lupa siapa diri kita sebenarnya, sehingga kita menjadi seorang loser. Kita lupa bahwa kita adalah gambarannya Allah. Kita lupa bahwa Tuhan tinggal dalam kita. Stop. Ayo mulai dari sekarang, teguhkan kembali siapa dirimu. Hidup kita dan siapa sebenarnya kita itu ditentukan oleh apa yang ada di dalam kita. Siapa yang tinggal di dalam kita, yaitu Tuhan. Siapa kita tidak ditentukan oleh apa yang datang dari luar, situasi, kondisi, perlakuan orang lain terhadap kita. Amin. Ambil firman Tuhan dan bercerminlah, maka engkau akan melihat siapa sih sebenarnya dirimu. Who you are. You are image of God. God lives in you. You are the overcomer. You are beloved by Father God. You are child of God. You are good person. You are kind person. You are the winner. You are God's best creation. Karena itu pagi hari ini, jika Bapak Ibu semuanya sudah mengalami seperti apa yang saya bagikan, pandemi ini, kesulitan ini membuat kita menjadi kompromi terhadap banyak hal, dengan alasan, dengan dalih, karena kesulitan, karena ingin menyambung hidup. Stop. Ayo kembali kepada Tuhan, kembali kepada jati diri kita. Allah tinggal di dalam kita. Allah benci kecurangan. Jika kesulitan, jika perlakuan orang begitu jahat dalam hidup kita sehingga kita menjadi kompromi, sehingga kita membalas kejahatan dengan hal-hal yang kejam, dalih kita adalah kita mau menegakkan keadilan. Stop. Ingat, engkau adalah gambaran Allah. Allah adalah kasih. Mari kita kembali kepada basic kita. Kita teguhkan kembali siapa sebenarnya diri kita. Amin. Biarlah saya berdoa pagi hari ini, firman yang singkat ini, sharing yang singkat ini, saya mengajak Bapak Ibu semua, encourage Bapak Ibu semuanya, kita kembali lagi ingat siapa diri kita. Tidak ada kesulitan, tidak ada pandemi, tidak ada perlakuan jahat orang lain yang bisa mengubah siapa sebenarnya diri kita. Kita yang baik, kita yang anak Allah, kita yang adalah gambaran Allah, kita yang adalah bait sucinya Tuhan. Tuhan tinggal dalam kita. Kita yang menang atas semua pergumulan, kita yang menang atas semua perlakuan jahat orang lain, kita yang menang atas setiap kebencian, dendam, kemarahan, amarah, kecurangan, kekhawatiran, kesedihan. Kita adalah pemenang, kita bukan loser. We are not loser. Amin. Ayo mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Biarlah renungan singkat pagi hari ini itu boleh menjadi remah. Ajar kami untuk mengingat kembali Tuhan, who we are, Lord. Siapa sebenarnya kita? Kami adalah gambaran-Mu Tuhan. Kami adalah bait suci-Mu. Engkau tinggal dalam kami. Sehingga apapun yang terjadi dari luar datang Tuhan, bagaimana perlakuan orang lain, bagaimana kondisi kami, itu tidak akan mengubah jati diri kami. Itu tidak akan mengubah siapa sebenarnya diri kami. Bagaimana Engkau menilai kami,
bagaimana Engkau menetapkan kami. Kami mau bercermin melalui firman Allah, sehingga kami lihat siapa di dalamnya dan seperti apa kami itu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa di Devotion for Nation selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.